Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di mata kuliah Psikologi Positif. Nah teman-teman, hari ini pembahasan chapter ketiga yaitu Subjective Well-being. Namun sebelumnya, perkenalkan kami pemateri dari kelompok 4, saya sendiri Abdul Munajat Ahmad, Adinda Kalista Harahap, dan Andrianus Tejo Kusumo. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Halo semuanya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih subjective well-being itu? Subjective well-being ditemukan pada orang yang memiliki nilai hidup tinggi dan terlihat pada saat seseorang memberitahukan perasaan bahagianya, merasa puas akan hidup, dan mengalami pengalaman neurotisme yang rendah. Sehingga kita dapat melihat ada 3 poin mengenai subjective well-being, yaitu happiness, satisfaction with life, dan tingkat neurotism. The measurement of well-being. Siapakah penilai sesungguhnya dari kebahagiaan seseorang? Kebahagiaan adalah fenomena subjektif, dan ukurannya juga subjektif. Tetapi ada beberapa cara di mana kita bisa mengetahui bagaimana subjective well-being dapat diukur. Kita dapat melihat dari self-report measures of subjective well-being. Jadi, beberapa peneliti melakukan skala pengukuran kebahagiaan, di mana orang-orang diminta untuk menggambarkan perasaan mereka pada saat itu. Mereka dapat memilih gambar-gambar yang tersedia, dan juga bisa melalui cara dengan memberikan angka dari skala 1 sampai 7 misalnya seperti pada gambar yang menggambarkan perasaan mereka sesuai pernyataan yang diberikan. The stability of subjective well-being. Apakah subjective well-being cenderung stabil? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Diller dan Lucas, penilaian diri dari subjective well-being relatif stabil selama bertahun-tahun. Contoh yang dapat dilihat melalui penelitian Harker dan Keltner. Penelitian ini melibatkan emosi positif di masa SMA yang berhubungan erat dengan kesejahteraan 30 tahun kemudian, yang dibuktikan melalui penelitian dari buku tahunan SMA. Para siswa yang senyumnya benar-benar terasa, maka secara signifikan berhubungan dengan kesejahteraan dan kualitas hubungan perkawinannya 30 tahun yang akan datang. Mengapa kebahagiaan itu sangat penting? Bisa kita lihat dari tabel yang ada. Dari penelitian Sonja dan kawan-kawan, ditemukan bukti bahwa orang yang mengatakan lebih bahagia dan lebih puas akan kehidupan cenderung sukses dalam kehidupan, lebih positif, pernikahannya baik, dan lain sebagainya, ketimbang orang yang mengatakan hanya sedikit bahagia atau tidak begitu bahagia. Dapat diambil inti bahwa orang dengan subjective well-being yang lebih tinggi cenderung menggambarkan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang top-down and bottom-up theories. Teori bottom-up yaitu kesejahteraan kita saat ini dilihat dari kepuasan kita dengan domain kehidupan dan menggabungkan kepuasan kita terhadap aspek lain dalam kehidupan seperti pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Sedangkan teori top-down, kita mengevaluasi dan menafsirkan pengalaman kita yang cenderung mengarah pada interpretasi positif terhadap situasi dalam hidup. Yuk teman-teman, kali ini kita masuk ke materi tentang apa saja prediktor bottom up untuk subjective well-being yang dibawakan oleh saya, Kak Tejo. Let's go! Yang pertama kita akan bahas adalah faktor pendapatan atau uang. Selama ini, orang berpendapat bahwa uang adalah sumber kebahagiaan. Ya, memang benar. Namun, jika penggunaan uang tersebut juga tepat, bayangkan, apakah orang yang menggunakan uang untuk mengkonsumsi narkotika akan sejahtera? Saya pikir tidak. Namun, berbeda dengan orang yang menggunakan uangnya untuk membelikan boneka sebagai hadiah anak perempuannya atau minum secangkir kopi bersama teman di kafe,
kesejahteraan akan datang melalui itu. Terdapat sebuah kutipan dari peneliti Inggris yang sangat menarik bagi saya, yaitu teman lebih berharga daripada sebuah Ferrari. Faktor kedua, gender. Apakah pria atau wanita yang lebih bahagia? Jawaban untuk pertanyaan ini masih sangat rumit. Kenapa? Karena setiap penelitian memiliki jawabannya masing-masing. Misalnya, sebuah kompilasi penelitian terbaru di Amerika Serikat menyebutkan bahwa kebahagiaan seorang perempuan semakin menurun sejak 1972 dibandingkan dengan laki-laki. Namun, terdapat penelitian lain yang menemukan bahwa wanita lebih bahagia daripada pria sebelum berusia sekitar 48 tahun. Nah, satu-satunya jawaban yang mampu kita ambil adalah tidak ada gender yang kalah bahagia dari yang lain. Faktor ketiga, umur. Apakah satu kelompok umur lebih bahagia dari yang lain? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat apa yang ditemukan oleh para peneliti. Para peneliti telah berspekulasi tentang temuan yang konsisten bahwa orang tua lebih bahagia dibandingkan orang muda. Sedangkan orang muda seringkali memiliki emosi negatif lebih banyak dibandingkan orang tua. Sehingga mereka lebih sering mengalami kemarahan, kecemburuan, dan kekecewaan. Intinya, menurut penelitian, orang tua lebih bahagia dibandingkan orang muda. Mari kita lanjut ke faktor berikutnya. Faktor ras, pendidikan, iklim, dan politik. Keempat faktor ini memiliki prediktornya masing-masing untuk suatu kesejahteraan. Misalnya, suatu ras akan lebih kecewa ketika sering menerima diskriminasi, atau orang akan lebih bahagia ketika mendapatkan gelar sarjananya. Liburan dengan cuaca yang hangat akan membuat orang memiliki perasaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian, budaya partai politik A lebih menyenangkan daripada budaya partai politik B, sehingga kader partai politik A menjadi lebih sejahtera. Teman-teman, kita telah mengetahui banyak prediktor. Berbagai prediktor atau faktor di atas memang secara relatif mempengaruhi kesejahteraan subjektif individu. Namun, perlu diingat, tidak satupun dari faktor-faktor ini yang perlu mendikte kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Mari teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya. Caution tale, the downside of feelings. Pada materi ini, kita akan membahas bahwa segala sesuatu apabila berlebih juga tidak akan baik. Langsung saja, let's go. Pertama, terlalu bahagia itu tidak baik. Ketika orang terlalu bahagia, maka mereka bisa saja membuat keputusan berdasarkan stereotip dan sering menggunakan jalan pintas. Dan kecil kemungkinan untuk memeriksa kembali kesalahannya. Kedua, memiliki harga diri terlalu tinggi itu tidak baik. Orang dengan harga diri terlalu tinggi cenderung menetapkan tujuan yang tidak realistis, dan hal itu memiliki potensi kegagalan yang lebih besar. Ketiga, terlalu beroptimis itu tidak baik. Terlalu optimis kadang membuat kita lebih mudah menyerah, atau bisa juga enggan mengerjakan tugas yang sulit lebih cepat dari orang lain. Terakhir, terlalu berpikir positif itu tidak baik. Kadang terlalu berpikir positif malah akan membuat kita terjebak. Misalnya, kalian mengatakan pada diri kalian sendiri bahwa saya adalah orang yang menyenangkan, padahal realitasnya tidak. Jika hal itu terus dipaksakan, akan berakibat buruk pada diri sendiri. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, kita sudah masuk pada pokok bahasan yang terakhir di bab ini, yaitu increasing happiness and life satisfaction, atau meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Nah, biasanya teman-teman, pada pembahasan mengenai kepuasan hidup, kita akan banyak mengenal yang namanya emosi positif. Jadi, untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan atau kepuasan hidup, kita dituntut untuk mengumpulkan banyak sekali emosi positif setiap harinya. Nah, dari anggapan ini muncul sebuah pertanyaan, apakah lebih penting intensitas atau frekuensi emosi positif untuk membuat kita bahagia? Menjawab pertanyaan ini, beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa
Sebuah emosi positif yang dirasakan setiap hari akan berdampak lebih konsisten kepada kebahagiaan kita. Sedangkan untuk emosi positif yang besar, intensitas yang besar, tapi hanya terjadi sesekali, itu tidak cukup untuk membuat kita jauh lebih bahagia. Berikutnya adalah strategi untuk menciptakan suasana hati yang baik. Seringkali kita mengalami bad mood atau suasana hati yang buruk dan berusaha menemukan cara untuk keluar dari suasana itu, mungkin dengan mendengarkan musik atau semacamnya. Hal ini memang didukung oleh para ahli dan memang bisa berdampak pada mood kita. Namun perlu diingat untuk memilih hal-hal positif yang bisa dilakukan. Karena seringkali saat bad mood justru kita melakukan hal-hal yang melukai diri kita sendiri dan sama sekali tidak menghilangkan stres tersebut. Justru malah memperparah suasana dan memperparah keadaan kita. Intervensi yang pertama untuk meningkatkan kebahagiaan datang dari 4Ds Happiness Training Program atau intervensi untuk meningkatkan kebahagiaan yang dikembangkan oleh Michael 4Ds. Nah, jadi intervensi awal untuk meningkatkan kebahagiaan ini adalah program pelatihan kebahagiaan yang dikembangkan oleh Michael 4Ds. Dia merancang sebuah paket yang mengajarkan 14 dasar kebahagiaan yang dia cetuskan pada tahun 1981 yang dikelompokkan dalam beberapa cara. Yang pertama, mengubah sebuah aktivitas, mengubah pemikiran, memelihara hubungan, menghargai pertumbuhan pribadi, dan mengurangi emosi negatif. Berikutnya adalah Sustainable Happiness. Jadi, menurut SHM atau Sustainable Happiness Model, kebahagiaan jangka panjang adalah fungsi dari yang pertama satu set poin yang ditentukan secara genetik, faktor lingkungan seperti tempat tinggal, usia, jenis kelamin, dan peristiwa kehidupan lampau. Yang ketiga ditentukan oleh aktivitas yang disengaja atau bagaimana orang memilih untuk banyak pilihan dan mengubah aktivitas mereka yang disengaja. Terkait dengan mengubah aktivitas, berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa mahasiswa yang mengubah aktivitas mereka sesuai tujuan mereka merasa lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang hanya melakukan hal-hal yang dilakukan orang lain. Intervensi yang berikutnya adalah Barbara Fredrickson's Positivity. Jadi Barbara Fredrickson pada tahun 2010 merekomendasikan beberapa cara di mana emosi positif dapat dipupuk. Strategi ini meliputi menjadi lebih terbuka dan meningkatkan kesadaran untuk menghargai pengalaman indrawi kehidupan, bersosialisasi, dan menumbuhkan kebaikan, dan sebagainya. Selanjutnya ada Hope Training. Pelatihan ini berasal dari Hope Theory yang menyatakan bahwa kesejahteraan meningkat ketika orang memiliki tujuan yang berkembang dengan baik dan percaya bahwa mereka memiliki kapasitas dan sumber daya untuk mencapainya. Lalu, dari semua intervensi yang ada, manakah intervensi yang lebih baik? Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang mereka lakukan terbukti dapat meningkatkan kebahagiaan. Namun, perlu diingat intervensi apapun akan memiliki keberhasilan dan faktor error masing-masing. Mempertahankan kebahagiaan. Dalam bukunya The How of Happiness, Lyubomirsky tahun 2007 menjelaskan 5 strategi atau cara-cara untuk kebahagiaan berkelanjutan untuk menumbuhkan perasaan yang lebih sejahtera tentunya. Yang pertama adalah menumbuhkan emosi positif secara konsisten. Yang kedua adalah menvariasikan waktu dan aktivitas. Yang ketiga memelihara dukungan sosial. Yang keempat berkomitmen pada aktivitas. Dan yang kelima adalah membiasakan pendekatan kebahagiaan yang baru melalui sebuah latihan yang konsisten. Yang terakhir adalah komentar umum mengenai peningkatan kebahagiaan subjektif. Penelitian telah menunjukkan bahwa sangat mungkin untuk meningkatkan nilai kebahagiaan dan kepuasan hidup melalui intervensi psikologis dan fisiologis. Jadi, dari banyak intervensi yang telah kita bahas sebelumnya, intervensi-intervensi tersebut terbukti mampu meningkatkan kebahagiaan subjektif seseorang. Akhir kata, semoga materi yang telah kami bawakan dapat teman-teman pahami, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sudah menyimak materi dari kelompok kami. Ikan hiu makan tomat, matur thank you sahabat.